Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwan akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji malam hari ini bersama tafsirnya dari surah An-Nisa 34 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqum min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila inna Allaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma inna Allaha kana 'aliman khabira. Ar-rijalu kaum laki-laki bila punya istri berarti namanya suami, bila punya anak namanya bapak. Bila satu negeri ditanya siapa pemimpinmu, dijawab fulan, berarti dia adalah waliul amri. Di dalam penyebutan istilah kerajaan ini yang Allah pakai. Allah adalah raja. Allah menanya, mana raja-raja bumi? Suami disebut sebagai raja. Sebagaimana kisah perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam, fadilah yang Allah berikan kepada umat adalah Allah jadikan mereka mulukan, raja-raja. Kapan laki-laki statusnya terangkat menjadi raja? Jawab, payu rabi, punya kewajiban bikinkan rumah, HP elek relatif,
Ada maskan, ada sukan, ada sakinah. Ada tempat, ada penghuninya, masuk di dalamnya tentram. Allah anugerahkan anak, jelas punya pekerjaan. Yang penting esok budal, sore mulai, itu namanya sudah punya pekerjaan. Nah ngendi terserah. Bolane akeh, sinten esok budal, sore mulai. Manuk. Gak usah repot cari pekerjaan, manuk ratau sekolah untuk pegawaian mendino. Anak pirang-pirang suka nggak wedi keluwen. Kenapa? Rezeki itu bukan sebab kerja, tetapi rezeki itu jaminan Allah. Orang lahir sudah ada jatah rezeki. Kerja itu termasuk jenis-jenis ujian. Ada sebab, ada akibat, manusia dilibatkan milio, sing apik apa sing elek, sing halal apa sing haram. Tapi itu bukan penentu rezeki. Itu diantara tanda raja Payurabi punya kewajiban membikinkan rumah, punya anak, punya pekerjaan yang sesekali mungkin juga mempekerjakan orang. Itu namanya raja. Itu tadi tentang keberadaan rijal. Peran yang Allah embankan kepada mereka, amanat yang Allah pikulkan kepada mereka adalah sebagai qawamun, penegak, penanggung jawab, wali. Dari kata qoma yaqumu, punya makna berdiri. Sing punya kewajiban tandang menegakkannya. Yang diberikan amanah memegang institusi keluarga. Itu berada pada laki-laki. Ala nisai atas perempuan. Perempuan pertama siapa? Istrinya. Nanti akan berpotensi berikutnya anak turun laki perempuan yang banyak. Itu dijadikan sebagai wali, penanggung jawab. Itu martabat atau itu amanat? Lanang kuwasa. Itu martabat atau amanat? Amanat. Bila kamu bisa tuntas melaksanakan amanat, martabatmu tinggi. Bila kamu tidak beres melaksanakan amanat, berarti martabatmu jatuh. Apa martabatnya? Rotib. Biasanya rotib niku nggih gaji. Ini rotib ini. Imbalan balasan. Nah itu amanat. Itu bukan mengunggulkan laki, merendahkan perempuan, enggak. Dunia itu yang diunggulkan itu hanya takwa. Dunia yang diunggulkan hanya takwa, bukan laki, bukan perempuannya, bukan penguasa atau rakyat jelata, tapi ketakwaannya. Makanya jadi laki jangan merasa lebih tinggi. Jadi perempuan jangan merasa lebih rendah. Kenapa? Keduanya sama-sama sebagai ujian. Dan nilainya tidak berada pada laki atau tidak berada pada perempuan, tetapi di dalam kesuksesan memikul amanat. Apakah setiap laki-laki martabatnya tinggi? Apakah setiap perempuan martabatnya rendah? Siapa laki-laki dunia yang martabatnya tinggi tapi kenyataannya rendah, yang direndahkan ternyata malah tinggi? Sinten? Fir'aun ditinggikan tapi kenyataannya rendah. Asia direndahkan ternyata ratu surga. Bukan sebatas baik tapi ratu surga. Enggak banyak ratu surga. Sinten niku? Satu, Asia.
Tadi Asia ya, bukan Maryam ya. Istighfaran itu Asia. 2 Maryam. 3 Bu Khadijah. 4 Fatimah. Lo nggak akeh. Itu orang-orang yang sukses melaksanakan amanat dari kalangan perempuan. Jadi derajat tinggi itu bukan laki, bukan perempuannya. Itu hanya sebatas media saja, kelengkapan takdir kauni. Modal intisarinya berada di dalam amanat. Ketika ada ujian, tuntaskah. Nah, karena itu termasuk jenis amanat, maka Allah memberikan bekal. Tugas ada bekal. Putu disangoni mboten? Ora sangoni terus piye? Cekeli mesin kena bensin. Apa bekal? Ya Allah bekalkan kepada laki-laki untuk memikul amanat. Kenapa? Wali. Ngopeni perempuan yang mendapatkan amanat memegang institusi keluarga. Tugasmu sebagai wali. Namanya wali niku tugasnya pinter. Wali murid niku napa tugasnya? Minimal golekne duit. Minimal golekne napa? Duit. Nggih mboten? Sapa dadi wali ora golekne duit? Wali kota ya tambah luwih akeh nih. Tugasnya banyak. Karena yang punya tugas untuk memikul yang diembankan. Bima dengan modal apa yang faddalallahu Allah memberikan kelebihan ba'dhum sebagian mereka ala ba'din pada sebagian yang lain. Ya kelebihan dari badan yang secara umum luweh kuat, secara umum lagi. Tapi ya belum tentu luweh kuat secara umum. Luweh sabar, luweh cerdas, luweh bijak secara umum. Sesuai dengan kesan umum. Semisal kita mendengar kesan agama orang Timur Tengah nopo? Islam kabeh nggih Pak no. Abu Jahal ya ra Islam. Mongko niku malah bose Timur Tengah nggih. Itu kesan global. Jadi laki-laki kuat itu kesan global. Pinter itu kesan global. Bijak itu kesan global. Luwih sabar itu kesan global. Sesuai dengan suasana yang telah diangkatnya, kondisi yang diangkatnya, kesan-kesan yang diangkatnya. Walaupun kenyataannya perempuan lebih kuat banyak, lebih pintar banyak, lebih cerdas, lebih sabar juga sapirang bisa ngungguli laki-laki. Yang itu juga termasuk jenis ujian. Wabima dan juga dengan sebab anfaku mereka memberi nafkah. Makanya ditugasi untuk bekerja. Fantashiru fil ardi yabtaguna min fadillah wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi yabtaguna min fadillah. Ketika sholat telah ditunaikan supaya bertebaran di bumi cari rezeki. Dan itu dimudahkan. Rezeki nuku titipan dari Allah napa suami mencipta rezeki. Titipan. Karena dia ditugasi ngurus istri, anak-anak, maka rezeki Allah titipkan kepada laki-laki. Dumen. Padahal dulu sebelum menikah laki-laki sudah sugih belum? Rong rapi, sugih mboten? Sugih pundi? Wis rapi kalih dereng rapi. Sugih wis rapi napa? Dititipi jatah istrimu tak titipne, jatah anakmu tak titipne. Coba ketika anak-anak wis mentas kabeh, panggah sugih napa susut? Susut. Itu kalau enggak membuat program infak entek nanti bondone. Mula sapa sing duwe anak wis entek
programnya itu alihkan kepada program infak. Lek enggak tok programnya program infak, tek. Sebabnya jatah anak-anakmu dititipnya anakmu wis mandiri, ya katut, ya enggak dititipi sudah kan. Lek punya program infak nanti bangga, akan bertambah. Programkan itu infak itu, programkan. Ketika punya anak, salurnya kepada anak. Ketika anak mandiri, salurnya kepada yang lain. Atau lihat kondisi anak sudah mapan atau belum, programkan untuk memberikan subsidi. Kenapa? Biar janji Allah berjalan. Anfik unfak alaik infako melek diparingi infak. Amrih banyune sing kono milirene tugasnya mriki napa? Meneng napa ngilekne? Yo. Meneng napa ngilekne? Meneng kok golek mambek. Ilekno golek milih. Ya kan? Maka itu selalu ada program infak. Ada program infak. Penak longgar anak entek wis ra mikir apa? Oh kentekan orang mikir piye. Enggak. Makanya program infak itu terus. Cuma sasarannya beda. Sasarannya beda. Itu diantara dengan sebab infak yang memberikan blonjo kepada keluarga min amwal dari harta mereka. Infak yang Allah berikan pada orang tua itu bukan hasil karya cipta orang tua bisa bikin rezeki, bukan, tetapi Allah yang memberi kepada mereka. Makanya ketika ada orang itu romoso gak kuat ngopeni anak, lalu diadakan perampingan menggunakan sistem pembunuhan anak, itu bahasa puncaknya, atau diperhalus dengan bahasa apa, reno-reno. Gara-gara nggak iso ngingoni, Allah membantah, la taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ojo kamu bunuh anakmu gara-gara takut miskin, nggak iso ngingoni. Sing paling ingon yang awakmu dan juga mereka itu saya, bukan orang tua yang bisa mencipta rezeki. Semua itu adalah pemberian dari Allah, titipan. Itu modal ya Allah titipkan, ya Allah modalkan, Allah bekalkan ketika ditugasi. Tadi profil suami yang baik, sekarang profil istri yang baik. Fasolihat, maka istri yang solihat, yang qanitat, yang taat, yang hafidhat, yang jaga kehormatan diri. Lil ghaibi, ketika suami enggak ada, bima dengan sebab yang hafidhahullah, Allah memberikan penjagaan. Walati, dan para istri yang takhafuna, kalian khawatir nusuzahun, ketidaktaatannya, pembangkangan, oposisi, berani membantah, nggak mau lurus sejalan, fa'idhuhun, maka beri mau'idhuh, nasihat, arahan, taatlah, jangan maksiat. Wahjuruhun, pisai ranjang, jangan diajak jima. Bil madaji, di ranjangnya, biasanya di ranjangnya, mantu tidak jima. Watribu, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum, maka jika mereka taat kepada kamu, berarti nusus itu tidak taat. Mereka sekarang sudah sembuh nususnya, nah sekarang taat. Fala tabghu, kamu jangan cari-cari alaihina untuk menyusahkan mereka sabilan, alasan. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah, aliyan kabiru, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Artinya Allah akan membela kepada yang dizalimi. Suami, istri sudah taat, suami masih menindas, nanti pembela istri itu adalah Allah, al-ali al-kabir, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Sehingga laki-laki tidak boleh semena-mena. Wa in khiftum, jika kalian, keluarga pihak suami maupun keluarga pihak istri kalian. Tadi kasus suami, kasus istri, sekarang kasus pihak sebab datangnya suami istri. Siapa?
keluarga wali masing-masing. Itu khawatir syiqaqa bainawa, pecah antara suami istri. Keluarga suami tahu anak lanangku punya masalah, keluarga istri tahu anak wedokku duwe masalah. Faba'asu hakaman min ahli, maka kirimlah utusan hakim dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan hakim dari pihak istri. In yurida, bila kedua pihak suami istri itu menginginkan islahan damai, ketika dikirim hakim untuk mendamaikan, yuwafiqillahu, Allah memberikan taufik, perwujudan pengen damai menjadi perwujudan damai bainahuma, di antara keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah itu aliman khabira, zat yang maha tahu lagi, zat yang maha mengetahui kabar dengan detail. Syarhul kalimat, keterangan kalimat yang ada sekaligus sebagai tafsirnya. Lafadz qawwamun jam'u qawwam, mufradnya berbunyi qawwam, dijamakkan mudzakkar salim menjadi qawwamun. Apa itu maknanya? Wahwa, dan dia artinya man, orang yang yakumu tandang, melaksanakan tugas, ala syai, untuk mengurus sesuatu, riayatan, kepengasuhannya, himayatan, penjagaannya, islahan, upaya untuk mewujudkan kemaslahatannya. Ini termasuk proyek pekerjaannya para suami, riayah, himayah, islah, pengurusan, penjagaan, upaya untuk mendapatkan maslahat. Berarti uruslah keluargamu, jagalah keluargamu, upayakan keluargamu itu mendapatkan kemaslahatan, dan itu luas. Bima, dengan sebab apa yang faddalallahu ba'dahum, Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka. Bi an ja'ala ar-rajula, dengan Allah jadikan laki-laki, ini modal, bukan untuk bangga-banggaan, tapi modal. Akmala, lebih sempurna. Apanya? Fi aklihi, akalnya dibikin lebih sempurna. Batini, agamanya dibikin lebih sempurna, dimudahkan untuk mendapatkan itu. Wa badanihi, badannya demikian. Fasaluha, maka layak lil qawamati, untuk menjadi qawam. Kini nya Jakarta solarin tak piro, tolen tak piro, di total PP pamane toletok 1 juta PP, ngoten nggih. Solarin tak piro, lek mampir nyang ares area kira tok larang-larang ngono ki entek piro. Yes, kira-kira entek 3 juta. Iki modal. Itu namanya modal. Namanya modal, sehingga tugasnya bisa dilaksanakan. Maka tidak boleh membanggakan, tapi itu modal untuk melaksanakan tugas. Ingat, itu amanat. Wabima, dan juga dengan sebab anfaku, mereka memberi nafkah min amal, dari harta Allah yang dititipkan kepada mereka. Wahada amilun akhara, ini unsur yang lain, mima sabatat bihi, dari sesuatu yang bisa kokoh dengannya, al-qiwamatu, tugas untuk memimpin, lirijali, yang diberikan kepada laki-laki, ala nisa, untuk ngurus perempuannya. Fa inna rajula, maka sesungguhnya laki-laki, yat bidaf'ihi, dengan dia menyerahkan al-mahra, mahar. Pinten mahare? Maksimal pinten, minimal pinten? Enggak ada batasan. Nek soke ya kintoron, sedengan ya sak wajare, randuwe ya koret-koreto.
Dan tiga kata ini ada semuanya. Kintoron, nek pancen sugih kintor, napa kintor niku? Sak hohah napa? Pinten sak hohah iki? Akeh kintoron itu bahasanya gitu. Ya, kerjanya pas-pasan Abdurrahman bin Auf itu sebobot biji kurma dari emas. Pinten gram? 2 gram atau 3 gram? Apa 7 gram? Ya kurma sing endi? Rasa golek kurma sing gede-gede. Kurma wajare ketika sedang dibicarakan itu kurma di waktu itu seperti apa? Yang ma'ruf, nah begitu. Yang ngono biasanya terjangkau. 3 gram, 4 gram masih terjangkau lagi. Rata-rata emas niku sing damel mahar niku emas batangan apa emas perhiasan? Nah, perhiasan ya gak ada 24 karat. 100% ya 1 juta kunjul. Ya, jadi alih-alih tingkok ora kena berarti wes ini ya sak pirang-pirang ya. Kadar emasnya piro? Paro atau 60% atau 70%. Hitung atusan ribu. Apa yang demo ya 3,5 juta. Rata-rata wong desa ya cek kuat mikul ben rata ketok. Sumbut gantenge ngoten iki. Masuk ganteng-ganteng masuk mahar mek 50.000. Ya oleh ya ora apa-apa lho. Lek ra duwe ya koret-koret gak apa-apa. Apa maharmu sandangan kula lho, lek tok nggih bojomu gawe apa? Di bojo gawe tinggi bojo apa gawe apa? Ana mulai mungkin keregemen sing bantu, mulai mboten wonten. Mulai raketan cincin besi. Lek kata sami cincin besi niku rada penak mboten? Ya ruji-ruji dipotong dikeluarne diketok pasar disepone pengepon kaya emas ngono. Waktu itu cincin besi saja tidak punya. Akhirnya apa? Ya akhirnya jasa manfaat. Jasa manfaat. Nabi Musa apa jasa manfaatnya? Angon 8 tahun. Angon 8 tahun. Ndak 10 tahun monggo. Kan jasa kan. Itu bisa diansur. Mahar niku harga istri atau syarat sahnya memiliki istri. Jangan dianggap itu harga. Jangan dianggap itu harga, bukan. Karya ciptaan Allah kita tidak bisa menghitung. Jangan dikatakan itu harga. Elek selawe ngeblak dewi. Wonten pasang ngoten niku. Penghinaan ini. Penghinaan itu jahiliyah. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik tetapi ketakwaannya. Ketakwaannya. Jadi mahar itu bukan harga perempuan, bukan. Tetapi syarat sahnya orang punya istri yang semula tidak boleh jima dengan adanya mahar menjadi sah. Berikutnya wa fi qiyamihi, tegaknya si suami bin nafaqati untuk memberikan nafkah alal marati pada istri. Karena kamu diamanati, kamu akhirnya dititipi, kamu menyerahkan, itu dianggap kamu itu memberi. Sebenarnya itu hanya mek ngeterne tok. Kira-kira tukang paket niku pancen sugih dum-dum mau mek ngeterne. Wah, sugih mboten nas obrokane sak mono kian. Niku pancen teke dhewe menapa mek kon ngeterne. Kurir mate kongkon tok lah ya. Sing diterne regane 20 juta kulkas gede niku pancen gadane toko nggih. Ngeterne tok niku ya. Jadi suami karena dapat tugas sebenarnya itu hanya mengantarkan saja,
Tetapi ketika lurus dianggap dia memberi. Ini bukan pemberianmu tapi titipan. Bila kamu jujur, kamu nanti akan dianggap punya infak sebesar itu. Ini martabat yang Allah berikan. Martabat yang Allah berikan karena melaksanakan tugas. Contohnya orang itu sedekah. Kene nyiapnya duit 1 juta. Minta tolong kepada A, tolong sampai no. Si A niku nyampeine niku jujur. Sing dapat pahala 1 juta, sing asli duwe duit napa sing ngeterne jujur nggih dapat pahala sejumlah itu. Dua-duanya dapat nilai sejumlah. Ya, penak sing ngeterne ae ya ora. Ngeterne entuke mek katut to ya. Nek sing ngewaki entuke karena ada karya di balik itu memberikan peluang dia dapat pahala tambah. Kenapa? Menciptakan pekerjaan. Menyebabkan orang dapat pekerjaan itu sebab dia. Makanya dia nanti mendapatkan kelebihan. Pertama 1 juta amal, kedua kepeloporan, maka dia dapat pahala lebih banyak lagi. 1 juta itu infaknya, kemudian diikuti orang lain juga 1 juta, maka dia dapat 2 juta. Bersama kelipatannya. Nanti yang mengikuti lebih banyak, nanti lebih gede lagi. Karena ada suami, ahaqqa bil kiwamati, lebih berhak untuk menjadi penanggung jawab. Alati yang dia itu ari'asatu as-solihatu, institusi keluarga yang baik. Ari'asatu yaitu institusi keluarga. Berikutnya karakter istri. Gimana istri yang baik? Setelah disebutkan profil suami yang baik, sekarang profil istri yang baik, yang solihat. Jamak dari solihatin, jamaknya solihat, jamak muannas salim. Waya gimana istri yang solihat? Yaitu ia al-mu'addiyatu, yang mau menunaikan li huquqillah ta'ala, terhadap hak-haknya Allah Ta'ala, wa huquqi zaujiyah, dan hak-hak suaminya. Apa hak Allah Ta'ala? Apa hak suami? Ternyata hadis sudah menyebutkan, ayyumam ra'atin sholat khamsaha somat syahroha khafizat farjaha ato'at ba'laha kilalaha udkhuli ala jannata min ayati abu wabihi sikti, abu wabiha sikti. Mana istri yang memiliki 4 kriteria. 1, tegak sholatnya, ini haknya Allah. 2, terlaksana puasa Ramadannya, ini haknya Allah. Yang ketiga, yang jaga kehormatan, haknya diri, termasuk haknya suami. Yang keempat, taat, haknya suami. Maka dikatakan kepada dia, silahkan kamu masuk surga lewat pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Jadi karakter solihat itu sudah disebutkan di dalam tafsir hadis. Sehingga nggak usah banyak menafsirkan. Kenapa? Hadis sebagai tafsir. Gimana karakter solihat yang dia memenuhi haknya Allah, memenuhi haknya suami? Satu hadis sudah menyebutkan. Ini jelas-jelas tafsir dari hadis, otak kita memahami, sehingga kita tidak usah cari apa tafsirannya, memahami saja, karena sudah lengkap tafsirannya. Apa tadi? Tafsiran dari solihat. Hadis menyebutkan ayu memperatin yang sholat khamsaha, terus somat sahroha, terus hafidhat farjaha, terus atoat ba'laha, sholatnya, puasanya, jaga diri, taat kepada suaminya, kan sudah mencakup kan hak Allah, hak suami. Makna qanitat punya arti muti'at, taat lillah, untuk Allah, lengkap dengan Rasul, ikhlas mengikuti sunnah. Wali azwaj juga taat kepada suaminya. Yang hafidhat, bisa jaga diri ghaibi, terhadap kepergian suami.
Ada kemarin dapat cerita seorang laki-laki sogeh ketika menikah lagi cari bunga yang baru mekar, yang ia cari indahnya bunga. Ternyata makan hati juga makan harta. Sesasi blonjone niku 20 juta cek kurang. Ada di sini yang mampu blonjo istri sesasi 20 juta? Ini cek kurang nih. Coba terbantar dengan anak ini ya. Ternyata suami di rumah ya di rumah, suaminya pergi ya pergi. Wah, ya. Tuh kok ini kan apa masuk tipe om senang tante girang nggak mau kok kalau buatan semerap nih. Kenapa om senang tante girang? Oh, ini tidak rukun ini tidak. Itu bukan kasus nyanti-nyanti tidak, itu namanya hafidotnya nggak ada, itu maknanya. Jaga diri ketika suami tidak ada. Hafidotun li furujin, menjaga akan kelaminnya. Berarti jima khusus dengan suami. Wa amwali azwajan, juga menjaga harta suami, termasuk anak-anak suami. Terus walati tahfana nusuzahun, kamu khawatir akan nususnya. Apa makna anusuz? Yaitu at-tarafu rumongso luweh dhuwur ani zauji, dengan diremehkannya suami. Wa adami taati, dan enggak mau taat. Atine luweh dhuwur timbang suami, sehingga suami rapatene regani. Itu namanya nusus tarafu. Rapatek ngregane suami sehingga enggak patek mentaati. Apa mana nusus? Kurang menghormati suami dan kurang mentaati suami. Itu nusus. Maka solusinya faiduhun, beri mauidhah mereka. Aran bimbingan nasihat, isinya apa? Bitarghib, memberikan motivasi fi taati untuk taat, wa tanfir, dan diwaspadakan minal maksiati, dari kemaksiatan. Ayo taat, baginya surga, awas maksiat, dicatet dosane akeh. Bila tidak mempan, pisah ranjang, artinya jangan dijimai, walaupun tetap satu rumah. Ibaratnya suami tidak mau jima kepada istri, itu istri itu ibaratnya itu jualan, suami itu pembeli. Bakul gene pembeli nih, apa yang terjadi? Pedagang nggak ada pembelinya, apa yang terjadi? Hancur. Makanya suami bila sudah tidak mau jima kepada istri, sementara nikah itu punya mana jima? Namanya pasar itu jual beli, nggak ada pembeli, terus gimana? Roboh itu nanti pasar. Makanya Nabi SAW itu kuat ngempet syahwat. Maka apabila nikah punya mana jima, sudah tidak jima, itu terancam keluarga itu bubar. Ibaratnya barang rapayu nanti gua. Dan ini buat pedagang berat. Makanya Nabi SAW itu sampai sumpah ilah, nggak mendekati istri selama berapa? Sesasi. Isunya dicerai. Sehingga Umar termasuk orang yang berang. Kok nganti istri dicerai suami, lera kenemenen elek nyapo, langsung ngelabrak kepada sang anak, diceraikah kamu?
tidak tahu sambil nangis. Nah seperti itu. Karena di situ Nabi SAW memberikan pesan, eskono mulai rembukan karo keluarga, siap sabar dengan suamimu atau lebih mementingkan dunia. Ojo tergesa-gesa, rembukan dengan keluargamu dulu. Bila yang kamu inginkan dunia, berapa butuhmu tak wae, baru tak ulih nih. Umar sebagai orang tua menghadapi anak dikembalikan, itu beratnya luar biasa. Aisyah mengatakan, mana mungkin bapakku mengatakan, ndak mulia, dadi istri Nabi rento apa-apa. Gak mungkin bapakku akan bilang seperti itu. Makanya Nabi SAW itu meluruskan istri itu tidak sampai pada masuk kepada pemukulan. Langkah yang kedua dengan pisah ranjang, dengan begitu mengadakan sumpah ilah, sumpah tidak mendekati mereka sampai 1 bulan. Itu sudah punya isu apa? Cerai. Itu sudah membuat geger. Ternyata begitu mereka tuh sudah lilih, sehingga mereka mengatakan, saya pilih Allah, saya pilih Rasul. Di balik itu suami yang soleh itu sebagai jembatan tercepat untuk mengantarkan ke surga. Suami yang soleh itu jembatan tercepat untuk mengantarkan ke surga. Bisa diambil istilah begitu untuk menggambarkan besarnya kedudukan. Makanya hadis menyebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Mana-mana istri mati duluan sementara suaminya ridho, baginya surga. Itu sama dengan hadis di atas, mana-mana istri yang sholat 5 waktu, tegak puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, taat kepada suaminya, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Itu kan luar biasa kan fadilah suami yang soleh. Kok sampai kamu itu diminggirkan, berarti potensi surga lewat ketaatan suami kan tidak ada. Anda kan masuk surga lewat jalan mandiri, sholatmu, posomu, jaga kehormatanmu, tapi kamu enggak melewati lancarnya surga lewat pintu taat kepada suami. Ini kira-kira gigi 3 kali gigi 4 nih kok cek mending pundi. Balapan kendaraan sing kono gigi 3, kene gigi 4, podo-podo digase, dalane podo-podo muluse, banter pundi? Mosok banter gigi loro, ya aneh lah ya. Jadi taat kepada suami itu lebih melancarkan. Andaikan gigi ditambah itu lebih melesat. Walaupun tanpa suami bisa masuk surga, tetapi melewat suami yang soleh itu lebih melesat dan lebih tinggi nanti derajatnya. Nah begitu, lebih tinggi derajatnya. Berikutnya, fala tabghu alaihinna sabila, bila mereka itu sudah taat, jangan kamu cari-cari jalan untuk menyusahkan. La tatlubu, jangan kamu cari launa untuk mereka tariqan jalan tatawasaluna yang kamu sambung bihi dengannya ila dzarbin untuk memukul. Ba'da an ata'nakum, setelah mereka taat. Berarti ketika istri sudah lurus tidak boleh untuk dicari-cari kesalahannya. Makanya tidak boleh ada sistem dendam. Menang, istri kalah, kemudian dicari-cari untuk lebih menyusahkan, tidak boleh. Maka suami itu wajib adil. Adil maknanya ketika langkah 1, 2 selesai sudah, jangan cari langkah-langkah yang lain, jangan memberatkan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, bila kalian para wali takut pecah keduanya, asyiqaq maknanya munazaah, persengketaan, wal khusumah dan pertengkaran,
hatta sehingga yusbiha masuk kullu wahidin masing-masing satu fi syakkin di dalam sisi muqabilin yang bertolak belakang. Sini bentur sana, sana bentur sini, dua kubu benturan. Utuslah hakaman hakim. Apa al-hakam? Punya mana al-hakim? Hakam punya mana hakim. Fab'asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Hakam punya mana hakim, yaitu pihak yang menjadi juru runding. Itu ada kriteria juru runding itu, karena tugasnya itu untuk mendamaikan, bukan untuk bubar nih. Apa kriteria juru runding? Satu, dari keluarga suami, keluarga istri, rumangsa keluarganya itu merasa dirinya sendiri. Yang kedua, berada pada situasi yang tidak terbakar emosi. Yang ketiga, memang mereka itu sebagai juru damai, cinta damai, bukan juru bubar, tukang bubar nih. Yang keempat, kasihan kepada nasib anak-anaknya. Itu diantara unsur-unsurnya. Bila jiwa itu punya, ketika berunding nanti memang dicarikan kesamaan pi amri sorukuni. Bukan orang yang punya incaran, tak incerah kena, tak tunggu gegere, nanti saya sebagai juru runding pi amri pegatane luronane. Nah, ini bahaya juru runding model ngono iki. Enak ngincerah kena, awas nantinya rondo nih, begitu kerungu tukaran dawemen. Jadi ada uang tukaran malah dawemen kompori pisan ya. Ya juru runding model ngono ya geger. Hakim juga punya mana muhkim, ahkama yuhkimu, muhkim fil qadaya pada perkara, lin nadhari untuk melihat, untuk nimbang, wal hukmi dan memutuskan hukum fiha di dalamnya. Itu sebagai syarah kalimat, tapi sudah cukup memberikan penafsirannya. Sekarang kita masuk kepada rangkuman yang berbahasa Arab. Ada 5 nomor. 1. Takriru mabda'il qayyumiyati lirijal ala nisa wa bi khasatiz zauji ala zaujatihi. Ini yang pertama. Penetapan prinsip takriru mabda', penetapan prinsip al-qayyumiyati perwalian, penetapan prinsip perwalian. Lirijal, jadi laki-laki itu ditetapkan sebagai wali ala nisa untuk ngurus perempuan. Namanya wali, maleni ya, luas. Merasa bertanggung jawab, merasa memberikan solusi, merasa melindungi, dan punya keinginan mereka itu mentas dan bahagia. Peran wali yang sepa dadi wali niku program datang anak nopo, anak memiliki masa depan yang cerah. Nah, semua usaha untuk melaksanakan itu tadi tugasnya wali. Tugasnya wali. Piye anakku mentas, piye anakku mentas, piye anakku mentas. Apa modalnya, piye carane? Tidak perlu mengalahkan diri sendiri. Maka Nabi itu cinta kepada umat lebih daripada mencintai diri sendiri. Berat ketika umat mengalami susah, ingin ketika mereka itu sukses, itu kerjanya wali. Ini penetapan prinsip perwalian lirijal untuk laki-laki, ala nisa untuk mengurus perempuannya, tapi khosoh lebih khusus lagi suami untuk ngurus istrinya, orang tua untuk ngurus anak-anaknya. Itu rangkuman pertama. Yang kedua, wujubu ikramid sholihati wal ihsani ilaihin. Wajibnya berbuat baik kepada istri yang solihat. Kita ulang, wajibnya memuliakan, ikram, wajibnya memuliakan kepada istri yang solehat dan berbuat baik kepada mereka. Jadi bagusnya seorang suami akan bisa diukur sejauh mana dia menghargai istrinya. Bagusnya seorang suami akan diukur sejauh mana dia menghargai siapa? Istrinya. Makanya bila tanya,
tentang profil si fulan, tiang saya napa tiang boten saya, sinten yang ditanya? Istri. Ora kaya mayit, saya napa awan, awan napa saya. Nganti rotok stres panggah saya mawon. Bukan, itu istri. Dan itu telah dikokohkan Nabi SAW. Khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Atau khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Terbaiknya kamu sing paling baik kepada istrinya. Bila kamu terbaik, saya terbaik, lalu dilomba, saya tetap lebih baik. Makanya bila kamu pengen baik, nyontoh saya. Maknanya seperti itu. Yaitu saya Nabi SAW. Maka bentuk pemuliaan Nabi kepada para istri dan berbuat baik ketika istri nusus Nabi enggak sampai pada wilayah pemukulan. Walaupun memukul itu boleh, tapi Nabi enggak masuk pada wilayah apa? Pemukulan. Kenapa? Karena bagusnya suami ternyata istri melihat suami tampak marah itu wis tanggap peka wisan. Loh kok tak sawang wajah murka, itu salah peka itu ya. Peka, langsung berjongkok mengatakan saya tobat pada Allah, saya tobat pada Rasul, saya ridho Allah Rabbu, Rasul yang diutus oleh Allah untukku, saya tobat, ya, mohon ridhonya. Makanya semisal Sofiyah ketika mencari ridhonya suami, ketika sedang marah itu rela mengorbankan harinya untuk Aisyah. Tolong suwono yang Rasul biar memaafkan saya. Enggak tak opai, apa opai? Jatahku PN. Ngoten nggih. Cemridil mboten kira-kira. Ya cemridil mawon. Jatah rong piring untuk sepiring, tambah sepiring nggih oke mawon nggih. Itu tipe suami yang baik, itu yang menghormati kepada istri dan berbuat baik kepada mereka. Makanya masing-masing dari kita muhasabah, wis porung. Bapak enek wong nek njaba disanjung-sanjung, jebule nek ngomah cebeki karo bojone. Wonten nggih? Oh, pertanyaane wonten malah kathah lho. Oh, sana nek kene ngono kabeh. Salisan ketiga, bayanu ilaji muskilati nusuziz zaujati. Bayanu ilaji muskilati nusuzi az-zaujati. Niki beridhofah wakeh nggih, mudhofilai 1 2 3 4. Bayanu ilaji muskilati nusuzi az-zaujati. Bab pengobatan kasus nususnya istri. Istri yang sedang nusus, merasa lebih tinggi dan kurang taat kepada suami, padahal suaminya itu lurus, bukan nyimpang. Itu cara mengobatinya itu seperti apa? Wadhalika 1 biwa'dhiha bimau'idho. Awalan langkah pertama, tsumma hujroniha, dihajar, pisaranjang. Yaitu tidak diajak jima, yaitu disumpahi, sumpah hilak, selama 1 bulan saya enggak mendekati kamu. Tetap satu rumah, cuma mboten jima. Benjo jima itu sumpah hilak, sumpah tidak jima. Mboten turunnya wonten kampling. Ya tetap satu rumah, jangan sampai anak-anak tahu. Sing tahu cukup suami istri. Nah, turun nek kamplengnya apa? Geger karo bojoku. Kok khawatir bojone parane gendruwo nanti ya. Enggak boleh itu. Kasus itu cukup kasus di dalam kamar saja yang tahu. Di dalam kamar saja yang tahu. Maka momen yang dipakai Nabi itu ilak, sumpah ilak. Dipisah fil firos, bukan di dalam rumah, tetap satu rumah. Itu sanian yang kedua.
Yang ketiga, summa dzarbiha salisan, kemudian memukulnya yang ketiga. Ini ada syarat memukulnya. Dzarban ghairu mubarrih. Itu syaratnya adalah laisa bi syadidin wala syakin. Pukulan yang tidak berat dan tidak membahayakan, itu pukulan pendidikan. Guru lek njar murid niku semremet napa karo nangis? Guru sing apik lek njar murite semremet sing nguten napa kalih nangis? Guru sing baik ketika butuh memukul murid itu diiringi dengan rasa tangis. Bukan sing nguten nganti ngebal, nendang, nyaduk, ndugang, bukan. Nanti wonten ceritane uya-uyan kados film ngoten lho nggih. Istrine mlayu wayu dawuh uya suamene tanggane ndelok kabeh cekel geduk-geduk ning sirahe. Itu namanya kriminal. Standar hadis itu adalah tidak mubarrih. Laisa bi syadidin wala syakin. Itu sudah 3 langkah. Makanya tidak boleh langsung menuju kepada perceraian. Masih ada langkah yang kelima. Nah, langkah yang keempat apa? Musyawarah 2 kubu. Pihak suami ngirim wakil, pihak istri ngirim wakil, biar bebas bicara antara wakil apa masalahnya, nanti disampaikan. Nek padha okene ya wis rukun. Kalau belum rembukan lagi. Apabila itu juga belum selesai, itu baru langkah yang kelima itu cerai. Jadi cerai itu langkah keberapa? Kelima, bukan mambengi taukaran esok pegatan, tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Pertama mau itu, 2 pisah ranjang, 3 pukulan pelajaran, yang keempat ngirim masing-masing wakilnya untuk rembukan orang yang terbijak. Ketika sudah jalan buntu baru diputuskan cerai. Cerai pun juga ada adabnya. Apa itu adabnya cerai? 1, harus istri siap di masa iddah. Karuan hamil atau sudah datang bulan yang belum jima. Enggak boleh, Dek, besok pegatan, malam ini malam perpisahan. Boleh enggak? Enggak boleh. Iya, suang model ngono. Itu jelas hamil atau tunggu sampai haid, ketika sudah bersih baru diputuskan sebelum jima di masa bersih itu. Itu namanya siap menghadapi apa? Iddah. Kedua, ada saksi 2. Yang nomor 3, suami tidak boleh ngusir. 4, istri tidak boleh minggat. Adakah cerai model yang ngoten niku? Ya ben itu masalahnya. Karena cerai itu barang halal yang paling dibenci. Makanya golek bojo ya enggak gampang, pegatan ya enggak gampang. Makanya bila dibawa ke pengadilan kok angel, bukan tinggal-ngel, pancen asline angel. Bapak lek nalene kuwi angel, nyepote ya angel. Pun masang rodane truk nganti engkole dipidhek ngek ngoten niku lho nggih. Niku lek nyepote ndamel tangan obah mboten. Gak obah, ini kudu gaya sing padha nganti ya mangek ngenti lho nggih. Rasane tenanan. Makanya enggak gampang cerai itu. Maka sering saya dapat pengaduan, Ustaz, ngaten pun pegatan apa daerah lurung. Pegatan ra model ra ngono kuwi. Seringnya yang mengadu pada saya itu rata-rata belum masuk kepada kriteria pegatan. Walaupun mereka sudah merasakan pegatan itu belum, kenapa? Kriterianya belum terpenuhi. Karena seringnya kadang mulai cerai ngono ki ya ketun. Begitu saya jawab durung, langsung sowan, alhamdulillah Pak orang pegatan. Jadi itu tidak gampang cerai itu, nggak gampang. Berikutnya yang keempat, la yakhilu ikhtilaqul asbabi wa ijadu mubarraratin li adiyatil marati bidharbin wa bi ghairih. La yakhilu, enggak boleh ikhtilaqul asbabi, bikin sebab, ngarang sebab,
Wa ijatu mubarraratin, dan membikin pembenar li adiyatil marati, tujuannya untuk menyakiti perempuan, bidorbin entah dengan pukulan, wabi ghori atau yang lain. Jadi laki-laki tidak boleh bikin alasan usaha pembenaran biar tidak disalahkan untuk memukul kepada istri. Itu tidak boleh ya seperti itu. Bapak enek wong sing neko-neko ngoten niku, ngengel apa ngloro ana apa jenenge. Napa memancing ben ra kerasan niku napa? Dilarani nanti biar menebus diri. Tidak boleh sengaja membuat perkara benda kerasan biar menebus diri, biar orang membenarkan, oh bojomu pantas ya tok ngono nih. Laki-laki bikin alasan ini nggak boleh seperti itu. Komisan yang kelima, masyru'iyatut tahkim fi shiqaqi baina zaujaini wa bayanu dzalika. Disyariatkannya untuk menempuh jalan hukum ketika terjadi persengketaan antara suami istri dan keterangan gimana cara menempuh jalan hukum. Masyru'iyatu disyariatkannya at-tahkimi, menempuh jalan hukum fisika ketika ada potensi pecah baina zaujaini di antara suami istri wa bayan dzalika dan keterangannya. Gimana bentuk penyelesaian hukum kasus suami istri? Hakimnya sinten hakimnya? Cukup keluarga dulu. Cari pihak suami yang bijak, cari pihak istri yang bijak, ketemu rembukan yang paling tahu seluk-beluknya. Nek pancen rene ya dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan akan nasihati kepada keduanya. Pantasnya kon rujuk atau memang pengadilan tahu pantasnya ngene iki dipisah. Diupayakan hukum itu dari keluarga dulu. Bila keluarga nggak ada ya baru ke pengadilan. Itu dengan catatan langkah 1, 2, 3 nggak ketemu. Nasihat nggak mempan, pisah ranjang nggak mempan, disumpahi asosiasi tok posen setahun aja rapopo, malah nantang ngono ya. Betah-betan babi malah nantang ngono. Itu baru masuk kepada pemukulan. Pemukulan itu malah ya nantang. Ya sudah, hakim itu nanti kasusnya. Hakim itu bisa pilih, lah iso dari keluarga saja, cocok dengan ayatnya. Bila keluarga nggak ada, baru dari ke mahkamah. Nanti mahkamah nanti akan menerima laporan masing-masing lalu nimbang. Dari pertimbangan nanti dilantari piye amri sorukuni, biar mereka itu bermediasi. Tujuannya jangan sampai menempuh kepada cara perceraian. Sehingga nanti ketika tahu keluarga suami tahu istri nggak bisa dirukunkan, nanti bila ada dampak itu nanti keluarga nggak musuhan. Bila ada kasus anak terjadi perceraian, nanti mereka akan sanggup mikul. Jangan sampai keluarga ndak ngerti enek becak teko, koper rebek, sing numpak karo brebes mili pitu-pitunya pondo. Oh iya kono udan tangis. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Cara itu jangan seperti itu. Keluarga ndak ngerti geger. Ada orang itu sekolah di Madinah, kok tekoke yang Indonesia, teko saya mau nek Madinah kono sing akeh. Mosok nek kono saya sak pirang-pirang orang ngerti menyelesaikan seperti itu. Ada bahasa seperti itu. Itu tidak gampang namanya perceraian. Demikian materi yang kita kaji malam hari ini 2 ayat tapi juga panjang. Asli tafsirannya ini berlembar-lembar. Ini cukup saya rangkum syarah kalimat dan hidayatul ayatain. Ini saja sudah cukup memakan waktu yang luas. Yang lain insya Allah kita kaji menyusul. Berbotol nih kira-kira nih. Adapun jadwal di bulan Ramadan saya tidak ngerti ada atau tidak. Andai ada loh ya, andai sifatnya itu di hari Rabu malam Kamis wis mendekati poso mentek. Karena Rabu malam Kamis itu saya ada 2 jadwal, 3 ya. 1, 3 ini nek Bontoro, mungkin kedua engko nek Karanggayam,
Apa sing papan nek kene itu nyedeki hari raya. Rabu malam Kamis yang keempat. Ada tanggapan silahkan. Wasawirhum fil amri musyawarah, nggih. Nggih. Andai kata seorang suami mau berpoligami, itu kan lebih baik bermusyawarah pada istri yang pertama, memberitahu orang tua atau selingkuhan, mana yang lebih baik? Harus adil, sehingga istri pertama haknya sempurna, istri kedua haknya sempurna. Lek selintutan niku mesakne istri kedua jatahe mek koretan, istrine roh dipantau terus. Sing kedua menangan nggak mungkin nek selintutan, itu tanyane selintutan ae. Lah istri kedua kita menang itu mesti jalur resmi. Ini pertanyaan selintutan loh. Nah, itu jenenge nggak gelem selintutan, itu pancen potensi adil. Yang istri kedua itu sejak dulu istri kedua itu memang bikin syarat. Aku gelem tok rapi tapi mbok wek pegatan dhisik. Nah, itu hadisnya ada yang mengoreksi seperti itu. Tidak halal seorang perempuan ingin menuangkan gelas satunya kepada jatah gelas pada dirinya. Aku gelem tok rapi tapi DE cutilen dhisik. Ya sing ngono kuwi karepe lho ya, jual mahal. Ya suaminya ndak adil, namanya belum mampu. Adil itu diupayakan hak istri itu sama. Selintutan itu mesti bakal untuk koret-koretan nih loh. Ya, adilnya itu ndak ada, berat. Ojo nganti mengejar janda menciptakan janda, nggak maslahat lah yang namanya. Masa nguyak rondo bojone dadi rondo. Itu ada 3 potensi orang itu dikatakan layak nikah double. 1 mampu, 2 butuh, 3 maslahat. Lek mampu akeh wong ngeklaim mampu, adil akeh wong ngeklaim adil, tapi maslahat rong mesti. Ya wes dijalo lah ngono to ya. Ya wes dijalo. Ya nggih monggo. Terkait Ramadan. Nggih. Mungkin contoh kegiatan harian. Ramadan kegiatan harian. Berarti maknanya rangkuman Ramadan kegiatan harian apa baik itu. Tentunya ini luas. Pertama, tidak boleh ada istilah puasa latihan. Karena kemarin saya ada acara yang pucuk Gunung Pule, itu pas mampir nek suruh Jumatan niku kesane khotib adanya puasa Sa'ban itu punya kesan latihan. Punya kesan itu latihan. Gak boleh, karena sapa sing ora tau taune poso, Sa'ban dapat sepuro poso ndak oleh. Di situ anjurannya ya poso Senin Kamis apa Nabi Dawud, engko Ramadan teko wis biasa latihan. Ini termasuk pemikiran yang enggak melandas dari mana. Sa'ban dapat separo, ora tau taune poso gak oleh poso. Tapi biasa poso silahkan diperbanyak. Lek mau perbanyak konsekuensinya mudah. Orang wajib wis biasa tandang, wajib kan wis semerintil enak. Tapi itu tidak bisa diberikan sebuah alasan ini pelatihan, bukan. Yang kedua, untuk pemastian masuknya supaya syar'i,
sehingga tidak ada khilaf bersama waliul amri. Yang ketiga, supaya memastikan sahur. Kenapa? Itu berkah. Karena puasa nggak bahaya selagi mengakhirkan sahur, mengawalkan berbuka. Mana seperti itu. Walaupun rantai apa-apa sing dikonsumsi mek banyu sak celegukan nanti diberkahi, nanti kuat. Apabila sudah kesusul subuh, maka yang boleh dikonsumsi banyu. Itu menggunakan bahasa ina. Ina itu wadah banyu. Makanya diupayakan orang itu ketika mengkonsumsi minum dulu buah baru makanan. Baru nyekel gelas kok adzan, tutupno. Tapi sebenarnya tidak usah. Kenapa? Ina. Ina itu napa maknane pun ina? Wal inna'u ala yati ahadikum fala yadu hatta zakajatu hatta yakdiyahu au kama qol. Rong mari ina nek tangan kesusul adzan, jangan kamu letakkan, tutupno. Ini ina banyu. Segone duduk. Makanya banyu itu duluan. Dulu mana? Makan sama banyu. Yo banyu dhisik, jatiwale. Penduduk surga itu ketika mengkonsumsi itu minum dulu, baru buah, baru daging burung. Baca pada sekitar ayat las-lasan surah Waqiah. Banyu, buah, baru daging burung, baru bidadari. Ngoten ya. Baru bidadari. Kemudian ketika berbuka, yang paling bagus rutop kurma petik dari pohon. Karena ya kurma sudah kering, nanti campur banyu. Karena ya buah opo, karena ya banyu bening atau banyu teh atau kolak. Itu diupayakan jangan sampai langsung kenyang, tapi perut burung siap. Dan diupayakan tidak mengkonsumsi sing adem-adem. Nopo? Aku mboten muni lho. Ndak bisa dicerna mesakne wetenge. Weteng niku sire masuk diserap. Es ndak bisa diserap. Kudu diangetne dhisik. Perut kerja 2 kali. 40 munggah kok sing dikonsumne niku seringe sambate teklok-teklok. Nek mboten percaya jejal mawon monggo kersa. Oh sing ngrasakne ya sing mengkonsumsi. Niku ngayemne mulut itu ya. Ngayemne mulut nyusahne dengkul. Panyuntah pisan. Kayak mungkin bakteri malah sehat malah bahaya. Nanti makan itu sesudah sholat diupayakan begitu. Tapi lek ngundang wong ora randang mangan dhisik ya selak mulih. Kalau saya di Masjid Solihin enggak bisa. Wong tak undang ra iso mulih. Wong saya undang ra iso mulih. Gimana? Ya di ucek-ucek dhisik lho. Adzan silahkan dikonsumsi, nanti sholat 2 rakaat, kita nanti sholat, setelah itu nanti kita makan bersama. Nanti ada kenang-kenangan kepala desa, tokoh apa, masjid ABC, nanti pulang dapat oleh-oleh buku rego-rego 150.000, 200.000, mungkin lumayan lagi. Apa boleh bayar mana-mana untuk buku. Nah, senada dengan itu. Kemudian puasa sing paling penak itu hanya mengendalikan makan minum. Sing paling angel mengendalikan tradisi dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, pokoknya ceklane HP sing paling angel kuwi. Sing paling penak pokok orang mangan nombe itu selesai, tapi sing paling angel ujiane nggih niki lho. Jane niki lho. Apa? Masa mek ngenteni SMS, WA, telepon, ya sapa sing ape nelpon ya. Si rata-rata sudah masuk alam internet. Si internet apa? Berita masa kini, ngoten nggih. Berita masa kini mengke wes campurane ra karo koran. Sak seretan delok pupu sapi, sak seretan delok pupu kebu, ngoten nggih. Sak seretan delok pupu wedhus dan sebagainya. Jadi pupu sapi, pupu wedhus akan dipajang. Nek ngono iki bayang ngerusak posone to nggih. Pahalanya, kesempurnaannya sia-sia.
ujung-ujungnya adalah syahwat. Makanya sibukkan baca Quran. Imam Syafi'i itu sampai sehari khatam 2 kali. Sak jam itu 4 juz, murojaah cepat. Itu buat Imam Syafi'i bisa, kita tidak bisa, maka jangan. Itu khusus untuk Ramadan. Kita tidak bisa. Bisakah kita 1 jam 4 juz cepet tapi cek genah kena di rumah nih? Bisa? Angel. Imam Syafi'i itu tinggal murojaah, paham bahasanya, paham hafalannya, paham hukum itu di murojaah. Nah kita cek nyapo-nyapo grodol-grodol kabeh disasak ini baru karu-karuan. Itu termasuk banyak doa, termasuk mendekati maghrib silahkan, itu termasuk waktu yang sholat itu mustajab. Secara umum selama puasa itu mustajab. Kemudian memperbanyak sedekah, termasuk buka bersama. Tidak harus di masjid. Nanti nanti kirimin sopo, pokok itu memberikan suplai untuk makan berbuka. Terus sekilas seperti itu berkaitan rangkuman apa yang butuh diperbuat ketika orang itu berpuasa. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.